Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Sampai pada hari ini kita masih diberikan usia, tepatnya di tanggal 10 Ramadan 1441 Hijriah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat petunjuk dan ajarannya, kita semua bisa melaksanakan kegiatan ibadah saum dan juga ibadah-ibadah lainnya dengan sebaik mungkin di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, hari ini masih dalam program kisah inspiratif siswa-siswi An-Nikmah. Bersama saya, Imastia Sintawati, akan menyampaikan sebuah kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam dan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Berikut kisahnya. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155 sampai 156. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke tepi laut. Karena di sana ia akan menemukan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman alaihi salam melihat ke kanan dan ke kiri, mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang sangat luar biasa. Beliau mencari tahu, menekokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepadaku, apa yang kamu lihat di alam sana? Pinta Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Lalu Ifrit pun menyelam ke dalam laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian Ifrit muncul ke dasar laut dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi ke sana dan kemari. Namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana, ucap Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Menyelamlah ke dalam laut, lalu datanglah kepadaku, serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi, pinta Nabi Sulaiman kepada Ifrit yang lain untuk yang kedua kalinya. Menyelamlah Ifrit, dan selang beberapa waktu Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang dikatakan Ifrit ini sama seperti perkataan Ifrit yang pertama tadi. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit, Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan Asif Barkhia untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barkhia ini adalah menteri Nabi Sulaiman alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 40.
dan ia juga seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. "Beritahu kepadaku, apa yang terjadi di dalam laut sana?" pinta Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Asif Barkhia. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi. Dan setelah Asif Barkhia berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. 1 pintu terbuat dari batu intan, 1 pintu terbuat dari batu yakut, 1 lagi terbuat dari batu intan putih, dan 1-nya lagi terbuat dari batu zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada 1 tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali perjalanan menyelamnya ifrit yang pertama tadi. Lalu benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan tiba-tiba di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan sholat. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman alaihi salam. "Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini?" tanya Nabi Sulaiman alaihi salam mengawali pembicaraan. "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Tetapi saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih dan sayang. Kemudian ketika ajal menjemput ibu saya dan ia berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu.' Kemudian ketika ayah saya wafat, ia pun berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan.'" Cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sejenak keduanya terdiam. "Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat sebuah kubah yang bercahaya dan kubah itu sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah beberapa malaikat, dan malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya." Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya. "Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai?" tanya Nabi Sulaiman alaihi salam penuh penasaran. "Pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam," jawab pemuda itu. Sejenak Nabi Sulaiman alaihi salam terdiam, mengingat kembali sejarah, dan begitu terkejutnya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda, dan yang anehnya lagi, tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. "Lalu, bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum?" tanya Nabi Sulaiman alaihi salam.
Wahai Nabiullah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian. Jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku? Atau kamu ingin kembali ke tempatmu? Nabi Sulaiman alaihi salam memberikan penawaran kepada pemuda itu. Wahai Nabiullah, tolong kembalikan aku ke tempat semula. Pemuda itu meminta kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkhiyah untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman alaihi salam dan rombongan. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin yustajabu lahunna, la syakun fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi liwaladihi." Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang bepergian atau sedang safar, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada kedua orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur kita semua bisa membuat mereka bangga, membuat mereka bahagia, membuat kenyamanan dalam hati mereka, sehingga mereka memberikan doa terbaiknya untuk kita selaku anak. Sudah sepatutnya kita bisa merawatnya dengan kasih sayang, dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan. Yang terpenting, jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridho dari orang tua. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridho Rabbi fi ridhol walidi, wa sakhtu Rabbi fi sukhtil walidi." Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah terkantung pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga kisah ini menjadikan motivasi dan semangat untuk kita agar meningkatkan ketaatan dan bakti kita kepada kedua orang tua, sehingga mereka memberikan ridho dan doa-doa terbaiknya untuk keberkahan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dunia serta akhirat untuk kedua orang tua kita dimanapun mereka berada. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian kisah kita hari ini, semoga bermanfaat, dan saya Imastia Sintawati mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik jiwaku